Halo geng, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, tidak kekurangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan semua urusannya. Bagi yang sakit, semoga cepat sembuh ya geng ya. Cerita kali ini berjudul The Maid. Di awal film ini ada seorang gadis cantik yang sedang ketakutan dan berkonsultasi dengan psikiater nih geng. Ternyata dia seperti diikuti oleh seekor monyet ya, dan ketika didekati dan diambil, boneka monyet itu tiba-tiba berubah jadi monyet beneran. Dia pun ketakutan dan mengundurkan diri kepada majikannya. Dia merasa takut dan tidak sanggup lagi bekerja. Majikannya pun mengiyakan dan meminta pembantu yang lain untuk mencari penggantinya. Setelah menidurkan anaknya, sang nyonya besar pun juga merasakan hal yang aneh. Dia seperti diikuti dari belakang. Dan di malam harinya, si anak dari nyonya ini terbangun dan seperti melihat sesosok hantu. Dan kata dokter, dia itu hanya berhalusinasi, jadi tidak apa-apa. Keesokan harinya si pembantu baru pun datang ke kediaman yang begitu megah ya geng ya, dan dia langsung disambut oleh kepala pelayan dan diajari atau diberitahu apa tugasnya, dan jangan untuk ikut campur urusan orang lain ya, dan juga untuk mengurus nona kecil. Setelah puas mencoba baju maidnya, dia ini teringat akan alasannya kenapa dia ingin menjadi seorang ART di tempat orang asing ya geng, dan dia ternyata dulu itu sempat mau dilecehkan oleh majikannya yang orang asing. Dan ketika dia terbangun di malam hari, dia seperti melihat ada sosok hantu, dan ketika menoleh ke belakang, hantunya muncul dan dia pun kembali terbangun. Mimpi dalam mimpi nih geng ya. Setelah memperkenalkan dirinya kepada nyonya besar, akhirnya dia ini menjaga nona kecil sampai dia tertidur geng. Dan setelah itu dia seperti masih diikuti oleh sesosok hantu wanita ya, dan dia pun mengabaikannya karena tidak mau percaya. Dan di saat makan malam dia tetap melayani nyonya dan tuan sebaik mungkin, tetapi diperingati oleh kepala pelayan untuk tidak dekat-dekat. Semakin hari, gadis ini menjadi semakin dekat dengan nona kecil, tapi dia semakin juga disering dihantui oleh hantu wanita tadi. Dan dia menanyakan kepada nona kecil apakah melihatnya juga. Dan ketika membacakan buku, dia teringat bahwa buku itu pernah dibacakan oleh kakaknya dulu yang ketika dia masih kecil geng. Dan dia menjadi yakin setelah melihat foto kakaknya pernah bekerja di rumah ini. Tiba-tiba ketika melihat ke bawah, hantu itu pun muncul di hadapannya geng, yang membuat ART ini menjadi ketakutan dan berlari melaporkan kejadian tersebut kepada nyonya besar dan menunjukkan foto ART yang sudah menjadi hantu itu. Tetapi nyonya besar tidak menganggapnya dan menyuruhnya untuk pergi. Tetapi nyonya besar sebenarnya ingat bahwa ART itu pernah bekerja di sana dan pernah menjadi kesayangannya. Bahkan dia pernah enak-enak bareng ya geng ya. Wah aneh ini. Penasaran dengan nasib kakaknya, akhirnya dia menanyakan kepada ART yang lain dan juga kepala pelayan, tetapi dia tidak mendapatkan jawaban. Dari sopir yang ia tanya juga cuma mengatakan kalau dia pernah dekat dengan nyonya. Merasa ada yang aneh dengan gambaran nona kecil, akhirnya ART ini menunjukkan gambar tersebut kepada tuan besar. Tetapi tuan besar malah menyuruhnya pergi dan cuma melihat gambar itu. Akhirnya tuan besar pun teringat dengan kekasihnya atau ART-nya yang sempat ia cangkuli. Ternyata nyonya besar ini tidak mau hamil dan menjadi jelek. Jadi terpaksa tuan besar mencangkul ART ini. Nggak terpaksa ya, dengan senang hati dia mencangkulinya ya. Jadi sasaran nih sampai ART ini melahirkan. Karena ini bertemu si hantu, dia bertanya kepada nona kecil di mana hantunya berada, dan ketika menoleh ke belakang, dia langsung dibawa ke kenangan si kakaknya ya, hantu yang tadi, ketika dia mengatakan kepada nyonya tuan besar bahwa dia hamil, dan nyonya pun membiarkannya. Setelah melahirkan, sang kakak ini masih bekerja seperti biasa membersihkan kamar mandi, tetapi ketika anaknya menangis, dia terpleset dan kepalanya membentur bathtub. Tetapi bukannya menolong, nyonya besar ini malah menutup pintu dan menyuruh ART yang lain untuk menguburkannya geng. Kejam banget nih nyonya besar.
Akhirnya ia tahu apa yang dialami kakaknya dan sedih, sangat sedih ya geng ya. Dan mereka pun menangis bersama. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ternyata ketika dikubur kakaknya ini masih hidup sehingga membuatnya sangat dendam geng. Besoknya dia berkonsultasi kepada psikiater dan menutupi kejadian bahwa dulu ia menghabisi majikan lamanya dan sekarang ia berencana untuk menghabisi semua keluarga majikan barunya geng. Tak mau menunggu lama, saat sang nyonya dan tuan mengadakan pesta, dia sudah memulai rencananya geng. Dan sasaran pertamanya adalah sopir tua dan dia membekapnya dengan plastik sampai meninggal. Sasaran berikutnya adalah kepala pelayan geng. Dia mencolok-coloknya sampai kepala pelayan ini mangap-mangap dan selesai ya. Dan setelah itu juga pelayan yang lainnya tak lupa ia menyelesaikannya dengan sangat cantik, terlihat tanpa dosa. Tiba-tiba para tamu undangan ini muntah-muntah dan tak lupa ART kita menyelesaikannya dengan sangat barbar ya geng ya. Dan sasaran berikutnya adalah nyonya besar. Tak lupa ia mencolok leher nyonya besar dan akhirnya nyonya besar pun berakhir. Sebelum meninggal dia sempat melihat pelayannya dan mengambil anak dari pelayannya geng ya. Rupanya nona kecil merupakan anak dari ART tadi geng ya. Dan sasaran terakhir adalah tuan besar. Dia juga mencolok-coloknya sampai tuan besar terkapar bersimbah darah di tanah. Setelah itu dia membangunkan keponakannya dan mengajaknya pergi meninggalkan rumah tersebut geng. Tetapi dia teringat kejadian yang dialami kakaknya dan kembali menangis. Cerita pun selesai. Terima kasih sudah menonton geng.